Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hudur, ahibba'i billah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kita, ngaji kita dengan kitab Risalatul Mu'awadah wal Mudhaharah wal Muwazarah karya Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad rahimahullah ta'ala, pada halaman 23 baris kedua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ba'di ulumi wa amatna bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna lis-sadaqati manafi'a ajilatan wa ajilatan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwasanya, lis-sadaqati, bagi sedekah, manafi'a, manfaat-manfaat, ajilatan, yang sifatnya segera, wa ajilatan, dan yang sifatnya belakangan. Famin, dan diantara manafi'iha, manfaat-manfaatnya sedekah al-ajilati, yang cepat atau yang segera. Jadi sedekah itu punya manfaat, punya faidah dua sisi. Faidah, yang faidah ini bisa dirasakan segera. Segera itu artinya bisa sekarang atau bisa di dunia ini. Dan ada juga yang manfaatnya bisa dirasakan kemudian. Kemudian itu bisa nanti atau kelak di akhirat. Bahasa umumnya ada yang cash, ada yang kontan, dan ada yang nggak kontan. Famin manafi'iha, dan diantara manfaat-manfaatnya sedekah al-ajilati, yang segera terwujud, segera bisa dirasakan di dunia ini, tentu annaha, bahwasanya sedekah tuzidu akan menambahkan apa itu sedekah fil rizqi, di dalam rezeki. Percaya tidak percaya bahwa salah satu faedah sedekah adalah orang yang bersedekah rezekinya akan ditambah oleh Allah. Percaya nggak percaya? Karena ada orang yang kadang-kadang ragu. Perasaan saya mau bersedekah sering, ngasih mas sering, tapi sampai wayang gini juga masih begini-begini aja saya, nah rezeki saya. Orang yang rajin bersedekah dijamin akan ditambahkan rezekinya oleh Allah. Ini menurut Al-Habib Abdullah. Lantas bagaimana menurut Quran? Justru apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Salah satunya adalah surah Ibrahim yang kita sudah hafal. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
syakartum, kalau engkau pandai bersyukur pada Allah, apa kata Allah? La azidannakum, pasti akan aku tambah. Quran. La azidan, ada nun taukid, nun yang artinya menegaskan, pasti akan aku tambah. Pasti. Kalau Allah yang bilang pasti, ya pasti. Kalau RT yang bilang pasti, belum tentu. Kalau potongan kita bilang pasti, belum tentu. Orang potongannya manusia, model kita. Tapi kalau Allah yang berkata la azidannakum, pasti akan aku tambah, ya pasti ditambah. Jadi apa? Orang yang pandai bersyukur menggambarkan orang ini gambarannya seperti orang yang rajin bersedekah. Sedekah adalah bagian dari cara orang mengungkapkan syukurnya kepada Allah, karena sudah dikasih anugerah berupa rizki, berupa harta, berupa uang misalnya. Dari kelebihannya dia sadar betul dari Allah, maka dia bersedekah. Yang sunnah sedekah, yang wajib zakat. Nah, orang yang rajin bersedekah, ya bersedekah, bersedekah, berzakat, karena memang unsurnya bersyukur kepada Allah, maka faidah yang didapatkan apa? Ditambahkan rizkinya oleh Allah. Yang pertama. Dan ingat, kalimat ditambahkan itu jangan dimaknai ditambahkan jumlahnya. Ini sering kita ingatkan. Rizki bukan hanya uang, rizki bukan hanya duit, rizki bukan hanya rumah, rizki bukan hanya mobil. Rizki adalah segala anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Itu rizki. Anak ya rizki, jabatan ya rizki, kedudukan ya rizki, sehat walafiat ya rizki. Jadi kalau ngomong ditambah rizki, jangan otak kita langsung ditambah duit Ramadan ini, jangan. Karena kalau kata Allah ditambah itu rizki itu bentuknya banyak. Kalau tidak ditambah duit, mungkin ditambah sehat. Coba bayangkan kalau orang Arabnya cuma ditambah duit, bener ditambah duit semiliar, sakitnya juga puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Ditambah rizki apa? Pertama, jangan mengira, jangan menduga, atau jangan meyakini semata-mata bahwa yang ditambah itu jumlahnya, tapi nilainya. So, kalau namanya sehat nggak bisa kelihatan jumlah, tapi nilai. Ya, kesehatan itu nilai, bukan jumlah. Emang bisa hitung jumlah sehat? Adanya nilai kesehatan. La azidannakum kata Allah. Yang kedua, yang berikutnya, manfaat dari sedekah itu apa? Tazidu fil rizqi wal umri. Di samping dia akan menambah rizki kita, sedekah juga akan menambah umur kita. Umur kita ditambahkan oleh Allah, ya, lantaran sababiahnya sedekah. Sama memahami artinya ditambah umur juga bukan berarti ditambah panjang atau jumlah umurnya menjadi lama, belum tentu. Dan kita sudah membuktikan sendiri kan, banyak orang yang rajin sedekah, orang yang rajin zakat, dia orang baik, kalau cepat diambil oleh Allah. Lah umurnya pendek dengan orang sedekah. Yang baik-baik diambil Allah dulu. Di antara mereka yang diambil Allah duluan adalah orang-orang yang rajin bersedekah, ya, rajin zakat. Model kita yang koret, yang pelit, yang medit, masih lamaan. Dan terus gimana ditambah umurnya? Jadi bicara soal penambahan umur bukan penambahan jumlahnya atau panjangnya umur dalam hitungan 10 tahun, 30 tahun. Yang dimaksudkan ditambah umurnya, wa ziyadatul umur, umurnya ditambah menjadi semakin bernilai dan barokah.
pendek, ya, umur pendek, tapi rajin sedekah, manfaatnya banyak. Umur panjang nggak pernah sedekah, manfaat yang mana? Manfaat yang pendek, rajin sedekah. Artinya ditambahkan nilai manfaat umur lantaran orang rajin sedekah, walaupun umur asalnya, umur dunianya pendek. Orang rajin sedekah insya Allah Bapak Ibu, walaupun umurnya pendek, dia sejatinya panjang. Kenapa? Orang sekampung bakal mengenang dia sampai kapanpun. Oh bapak dulu Masya Allah tahun 72 saya ingat banget rajin bagi-bagi orang miskin. Udah puluhan tahun masih ingat orangnya walaupun sudah wafat. Panjang umur. Oh bapak orang dulu zaman bakal malah dia Masya Allah tuh sedekah wakaf masjid. Biarpun ratusan tahun bakal diingat orang manusia walaupun usianya pendek di dunia. Kenapa? Umurnya seakan panjang karena diingat banyak orang dalam waktu dan waktu. Lah coba orang belangsa, orang jahat, ya, preman, ya, tukang mabok, lagi nongkrong di dalam ketabrak juga. 10 tahun juga udah nggak ada yang ingat, sudah lupa aja orang. Orang baik, apalagi yang baik lantaran sedekah, sama seperti orang baik karena lantaran silaturahim, walaupun umur di dunia pendek, peninggal beliau wafat akan dikenal banyak orang dari masa ke masa, panjang usia. Jadi artinya ditambah usia itu ditambah usia untuk dirinya hidup di dunia manfaat walaupun pendek umurnya, atau dia walaupun pendek umurnya sepeninggal beliau karena rajin sedekah banyak dikenal orang sepanjang masa, panjang umurnya. Mudah-mudahan kita juga begitu, amin. Allah. Karena kata baginda Rasulullah, khairun nasi man qala umruhu, ya, wa kathura amaluhu. Sebaik-baik orang adalah, ya, man qala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa kathura amaluhu, dan juga banyak amalnya. Kalau ada orang ulang tahun didoain jangan cuma panjang umur doang. Kita rame-rame doain orang ulang tahun panjang umurnya, bener panjang tapi korupsi dulu. Lalu amat kita doain orang panjang umur, tukang korupsi jadinya. Panjang umurnya, baik amalnya, begitu tambahin. Kadang-kadang pengen nambahin lupa kadung dan dipelilin kali ya. Masya Allah, ulang tahun dipelilin. Ulang tahun yang bagus, mas, selamatan, syukuran, doa bareng-bareng, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, maaf, nambah rizki, nambah umur, wa tadfa'u, dan akan menolak, menangkal apa itu sedekah, maitatas su'i, pada mati yang buruk, mati su'ul khatimah. Ini segini orang banyak kalau ditanya pasti jawabannya kompak, ingin mati su'ul khotimah, enggak, pasti begitu kan. Dan kadang-kadang antara enggak sama amalnya enggak nyambung. Enggak pengen mati su'ul khotimah, ibadah ogah-ogahan, itu namanya menghayal. Nah, di antara cara agar akhir hidup kita, wafatnya kita, menghadap Allahnya kita dalam kondisi husnul khatimah, banyakin sedekah, insya Allah dengan izin Allah nanti kita kalau ajal menghampiri kita akan diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Makanya jangan pelit-pelit jadi orang, takutnya pas tapi pelit beneran mati, ya Allah, naudzubillah, matinya dalam kondisi pelit. Sedekah adalah menjadi salah satu pintu masuk wafatnya kita dalam kondisi husnul khatimah. Yang keempat, wa tajlibu, dan akan mendatangkan apa itu sedekah, as-sihata, pada kesehatan, lil jismi, bagi jisim kita, bagi badan kita. Makanya
Ini faedahnya luar biasa. Orang yang rajin sedekah, insya Allah badannya sehat. Makanya mumpung lagi corona, ya corona kan yang paling penting sekarang dipinta sama kita kan sehat. Maka orang apa artinya duitnya banyak, kena corona belangkap musaranya minta ampun kita. Emang sehat mahal. Ya kalau udah sakit masya Allah miliaran bisa hilang hanya gara-gara buat sehat. Nah makanya kalau pengen tetap didatangkan kesehatan oleh Allah, rajin-rajin bersedekah. Wal barakati, dan mendatangkan apa selain kesehatan buat badan, katalah Habib Abdullah, wal barakati, dan keberkahan. Keberkahan lil mali, bagi harta. Orang yang punya harta rajin sedekah, hartanya akan diberikan berkah. Apa itu berkah? Kayak tadi, kayak yang pertama dikatakan rezeki tadi, al barakatu hiya ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu pertambahan nilai. Nilainya, manfaatnya ditambah oleh Allah. Ya. Punya anak dua, anaknya soleh, itu namanya anak yang berkah buat orang tua. Ya. Jadi jumlahnya kan cuma dua, tapi manfaatnya luar biasa. Berkah buat emak bapaknya. Lah coba anak 10, kan banyak 10 mah dibandingkan dua ya. 2 sama 10 banyak 10 kan. Yang 2 soleh seneng gitu. Yang 10 masuk wader semuanya. Wader semuanya. Yang 1 ogah-ogahan kalau ngaji, yang 1 ogah-ogahan kalau sholat, yang 3 tukang mabok, yang 4 tukang nyolong. Masya Allah baru 4 yang pala bapak ibunya. Padahal banyak anaknya. Jadi ngomong berkah mah bukan jumlah. Sedikit tapi manfaat, itulah berkah. Anak cuma 2 tapi manfaat, masya Allah itu sama. Duit walaupun dikit tapi manfaat, itulah berkah. Apalagi duitnya banyak, manfaatnya banyak, itu super berkah. Ya. Kalau pengen harta yang kita punya nilai berkah, nilainya ditambah oleh Allah jadi keberkahan, ambil, sisihkan sedekah walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 2.000. Lah 2.000 juga kalau buat sedekah manfaatnya masya Allah. Plus juta kalau buat judi mah amit-amit jabang baik. Sedikit tapi buat sedekah, nilainya sampai akhirat. Ibu-ibu ngaji ke masjid ya, ke taklim, ngeluarin duit 2.000 buat ngangkut, masya Allah itu 2.000 nyampe di tangan sopir, pahalanya nyampe akhirat. Emang nyampainya ke supir, emang pahalanya sampai ke akhirat. Nah coba ibu 100.000 buat beli cendol ya, 100.000 nyampainya di sini, terusannya nggak ke akhirat, ke sepiteng. Tapi 2.000 buat sedekah di masjid, buat di taklim, nyampainya di kotak amal emang, tapi pahalanya nemenin kita sampai akhirat. Makanya apa? Sejatinya sedekah, sedekah itu sejatinya kelihatannya memberi, sejatinya menerima. 2.000 yang kita beri, besok yang kita terima 10 kali lipat, 70 kali lipat, 700 kali lipat, tergantung keikhlasan kita. Jadi sedekah itulah hakikatnya bukan memberi tapi menerima, karena kita nyelengin investasi akhirat untuk kita terima hasilnya di akhirat. Itu faidah sedekah yang bakal didapatkan selagi kita di dunia. Artinya disegerakan oleh Allah di dunia. Kalau nggak sekarang, insya Allah besok. Kalau nggak besok, lusa. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Tapi insya Allah biiznillah, sepanjang rajin sedekah dan sepanjang masih hidup di dunia, manfaat-manfaat tadi yang disampaikan oleh Habib akan kita terima karena ridhonya Allah. Manfaat yang berikutnya, wa minal ajilati wa min manafi'iha al-ajilat, wa minal ajilati, dan diantara manfaat-manfaatnya yang didatangkan kemudian atau yang datangnya kemudian.
ya. Kemudian itu artinya tidak mesti kontan seperti tadi. Annaha bahwasanya sedekah tutfi'u akan mematikan, akan meredupkan, artinya menghilangkan. Tutfi'u akan menghilangkan al-khati'ata, pada kesalahan. Kita punya salah nggak kira-kira? Oh, banyak. Kalau ngomong salah, ngomong dosa, udah gudangnya di tempat kita. Lah, kita ini makhluk, al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salahnya banyak, lupanya sering. Komplit kita mah. Lah itu ada cara. Kalau namanya salah, itu jatuhnya nanti dosa. Salah ke Allah, dosa, nilainya dosa. Salah ke orang, nilainya dosa. Jadi yang namanya salah dan salah dan salah itu artinya menggambarkan kita ini berlumuran dosa. Nah, di antara perkara yang akan menghapuskan dosa-dosa kita, mengurangi dosa-dosa kita yang banyak ini adalah sedekah. Dan sedekah kata Habib Abdullah ditegaskan tutfi'ul khati'ata, akan meredupkan, akan mengurangi, akan menghilangkan kesalahan, kama sebagaimana yutfi'u, meredakan atau mematikan apa itu al-mahu, air, an-nar, pada api. Air punya sifat meredam api, air punya sifat mematikan api. Sama sedekah punya sifat meredam dosa, dalam arti mengurangi, menutupi dosa kita. Dosanya banyak, sedekahnya jarang, ya udah hitung dewek. Kalau ngerasa dosanya banyak, dosa itu buruk, berarti perlu ada keseimbangan namanya baik. Karena kalau nanti di akhirat begitu kita dengar yaumul hisab, hari perhitungan, itu gambarnya juga satu, apa? Ada timbangan amal, antara mana yang baik, mana yang buruk, banyakkan mana yang baik, apa yang buruk. Jadi kalau kita sering ingat saya ini banyak buruknya, ya Allah, ya sudah, kadung sudah dikerjakan keburukan kita, kadung sudah banyak dosa-dosa kita, sudah ada cara untuk mengurangi, menutupi dosa kesalahan yang banyak ini dengan cara juga memperbanyak kebaikan, diantaranya sedekah. Timbangan, hari ini kita harus mikir timbangan. Makanya sering Bapak Ibu kita nimbang-nimbang setiap saat, ya Allah, ini dosa saya romannya masih banyak, ibadah masih kosong begini, ya Allah. Ditimbang-timbang, karena besok kita ketemu timbangan di akhirat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ, orang yang timbangan baiknya banyak, berat, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, bakalannya orang ini hidup dalam kondisi yang menyenangkan, surganya Allah. Tuh ngomong timbangan, fakulat. Wa amma man khaffat mawazinuh, sedangkan orang yang